Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam sesi renungan kita hari ini. Pada hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita merenungkan dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan judul adalah numpang lewat. Numpang lewat. Saudara numpang lewat. Bagikan sebuah iklan. Saudara, kalau kita melihat di dunia pertelevisian, ada begitu banyak iklan. Ada begitu banyak iklan yang ditayangkan untuk mempromosikan sebuah produk yang ingin dijual dan sebagainya. Nah, iklan apapun juga, iklan itu memiliki beberapa kriteria atau memiliki satu nilai yang begitu penting supaya iklan itu dapat diterima dengan baik, atau iklan itu memiliki makna yang begitu besar bagi si orang yang melihat iklannya. Maka iklan itu harus terkesan menarik sehingga mudah untuk diingat. Tujuan iklan adalah menyampaikan pesan dengan begitu singkat dan dapat diingat, supaya ada kesan bagi orang yang melihatnya. Jadi iklan tidak perlu panjang-panjang. Iklan itu singkat dan sangat berkesan, sehingga memberikan pesan dan dapat diingat pesan itu oleh orang yang melihatnya. Nah saudara, ternyata di dalam kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah menggunakan satu kata, yaitu sia-sia. Bahwa apapun yang ada di bawah matahari ini adalah sia-sia. Nah saudara, kalau kita berbicara soal sia-sia, maka kita akan teringat sesuatu yang tidak berguna, atau sesuatu yang nampaknya nggak punya arti. Nah, tetapi mengapa pengkhotbah ini sampai berkata sia-sia? Menurutnya adalah segala sesuatu ini akan berakhir di bawah matahari ini, berakhir, ternyata semuanya akan sama-sama berakhir. Nah, dia berkata sia-sia artinya sesuatu ini akan berakhir dengan begitu cepat. Saudara, kalau seseorang yang frustasi, kalau seseorang yang sedang gagal, yang membicarakan soal sia-sia, maka mungkin kita akan berkata wajar saja orang itu berbicara soal sia-sia. Mengapa? Karena ia sedang terpuruk. Tetapi yang ngomong atau yang berbicara ini adalah seorang raja yang begitu luar biasa hikmatnya, kekayaannya, popularitasnya. Tapi kenapa dia berkata sia-sia? Di dalam pengkhotbah ini seorang yang suksesnya luar biasa, yaitu Salomo. Dia mengalami kehidupan yang luar biasa. Pengetahuannya melebihi raja-raja sebelumnya. Kekayaannya demikian juga melebihi kekayaan sebelumnya. Tapi dia berbicara bahwa semua itu sia-sia. Nah, ada beberapa hal yang Raja Salomo katakan adalah sia-sia. Sia-sia menurut Salomo yang ada di bawah matahari ini, yang pertama adalah kekayaan. Karena Salomo begitu kaya dan harta bendanya begitu banyak, ia berkata semuanya itu sia-sia. Artinya semua itu akan berakhir dengan begitu cepat, akan hilang begitu cepat, atau minimal menurutnya semua itu akan ditinggalkan saat seseorang itu mati. Sehingga dia berkata bahwa kekayaan atau harta kekayaan itu adalah sia-sia. Dan di dalam penulisan pengkhotbah dia juga berkata, aku melihat di bawah matahari ini sebuah kesia-siaan. Ada orang yang dikaruniai harta yang banyak, tapi tidak dianugerahi Tuhan untuk orang itu menikmatinya.
maka pengkhotbah berkata, itu pun adalah sia-sia. Jadi harta kekayaan itu tidak akan bisa menjamin hidup kita ke surga. Dan itu akan kita tinggalkan di bumi. Saudara, bagaimana dengan hidup hari ini? Adakah kekayaan, harta benda menjadi tujuan hidup? Kalau itu yang menjadi tujuan hidup, ingat, pengkhotbah berkata, itu pun akan sia-sia. Yang kedua, pengkhotbah berkata bahwa hikmat dan kebodohan, dua hal yang berjalan bertentangan, tetapi dua-duanya juga adalah kesia-siaan. Salomo berkata, orang berhikmat akan mati, orang bodoh juga akan mati. Di dalam aku mencari hikmat, kata Salomo, maka aku mendapati semuanya itu adalah sia-sia. Atau dengan kata lain dia berkata menjaring angin. Nah saudara, mengapa Salomo berkata demikian? Sebab memang orang yang punya hikmat juga akan mati. Orang yang bodoh juga akan mati. Artinya semua yang kita miliki, kepintaran, pengetahuan dan sebagainya, saudara dan saya juga pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak akan kekal selamanya. Dan pengkhotbah berkata itu adalah sia-sia. Yang ketiga, Salomo berkata bahwa segala sesuatu yang sia-sia termasuk di dalamnya adalah popularitas atau ketenaran, keterkenalan seseorang, popularitas. Bukankah sekarang ini banyak orang yang mendambakan untuk popularitasnya didongkrak lewat media sosial, lewat kasus-kasus tertentu yang heboh, sehingga supaya ia mudah menjadi terkenal. Nah, dengan dia bisa terkenal, maka akan memudahkan dia untuk banyak melakukan pekerjaan yang sifatnya sosial. Nah, saudaraku sekalian, popularitas menurut Salomo di dalam pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-18, atau kedudukan yang tinggi, itu pun menurut Salomo adalah sia-sia. Karena dia berkata, aku di dalam kehidupan ini menuntut hikmat dan juga kedudukan yang tinggi, tapi akan ada orang setelah aku. Artinya dia akan mati dan akan ada orang yang menggantikannya. Oleh karena itu, popularitas, ketenaran, dan apa yang kita dambakan di dalam dunia ini supaya dikenal orang banyak, itu akan sia-sia. Tentu suatu saat menurut pengkhotbah kita juga akan dilupakan. Lalu yang keempat, dia juga berkata bahwa segala sesuatu yang sia-sia yaitu kesenangan mata. Saudara, bukankah banyak sekali zaman sekarang ini orang ingin memuaskan hasratnya, apa yang ia lihat, sehingga ia bisa keliling dunia untuk menyenangkan mata, mencari tempat-tempat yang baginya menyenangkan, tempat-tempat hiburan supaya menyenangkan baginya. Tetapi di dalam kitab pengkhotbah ini, kesenangan mata itu adalah sia-sia. Nah, kesenangan mata yang Salomo sampaikan adalah ada hubungannya dengan biologis. Mengapa? Pasal 7 ayat 26 dan ayat 28, pada akhir dari penulisan kitab pengkhotbah ini, Salomo mengakui bahwa ternyata apa yang dia dambakan, yaitu dengan kata lain istri atau wanita, itu pada akhirnya dia berkata wanita itu justru pahit baginya. Dan dari 1000 laki-laki aku menemukan satu yang bijak, tapi di 1000 wanita aku tidak dapatkan. Nah, saudaraku sekalian, Salomo mencoba mencari kesenangan matanya. Dia mengumpulkan begitu banyak istri, atau saya katakan dia mengoleksi begitu banyak wanita. Ada sampai 1000 wanita baginya, tapi pada akhirnya pun kesenangan matanya, dia berkata, adalah sia-sia. Nah saudara, kalau engkau dan aku yang berkata sia-sia, mungkin kita orang akan berkata, wah itu sesuatu yang lumrah karena ia belum dapatkan. Tetapi kalau Salomo seorang raja, popularitasnya, hikmatnya, harta kekayaannya, kesenangan matanya, kedudukan yang tinggi, ia sudah dapatkan semua. Tapi ia berkata, semuanya sia-sia. Dengan satu tujuan Salomo tuliskan dari pasal 12 kitab pengkhotbah, pasal 12 ayat 13 sampai 14, ada dua hal yang dia pesankan.
seseorang itu harus takut akan Allah. Takut akan Allah, maka apa yang dialami di dunia ini meskipun pendek, maka itu akan membawa nilai yang kekal kalau dia hidup takut akan Allah. Yang kedua adalah Salomo berkata, peganglah perintah Tuhan, supaya apa yang kau alami yang sia-sia akan dapat bernilai kekal jikalau Tuhan ada bersama denganmu. Takutlah akan Tuhan, artinya ingat Dia, dan selalu ingat bahwa Tuhan yang memegang hidupmu. Dan apapun yang kau punya, yang akan berakhir, termasuk hidupmu akan berakhir, ingat Tuhan yang memegang. Oleh karena itu hiduplah takut akan Dia. Yang kedua, peganglah perintahnya. Artinya Tuhan inginkan, senangkanlah hati Tuhan, hiduplah seperti yang Dia inginkan, bukan menurut yang kita inginkan. Hari ini saudaraku sekalian, hidup saudara dan saya numpang lewat. Hartamu numpang lewat, kepintaranmu numpang lewat, dan popularitas ketenaranmu juga adalah numpang lewat, termasuk kesenangan mata numpang lewat. Oleh karena itu carilah Tuhan, takut akan Tuhan, dan ikuti perintahnya, turuti perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.